Byblos. Byblos juga dikenal sebagai Jbeil, adalah sebuah kota kuno di kegubernuran Keserwan Jbeil di Lebanon. Daerah ini diyakini pertama kali dihuni antara 8.800 dan 7.000 sebelum Masehi dan terus dihuni sejak 5.000 sebelum Masehi. Selama sejarahnya, Byblos merupakan bagian dari berbagai budaya, termasuk Mesir, Fenisia, Assyria, Persia, Helenistik, Romawi, Genoa, Mamluk, dan Ottoman. Urbanisasi diperkirakan dimulai pada milenium ketiga sebelum Masehi, ketika wilayah ini berkembang menjadi kota, menjadikannya salah satu kota tertua di dunia. Kota ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Di Byblos kuno, inilah alfabet Fenisia yang mungkin merupakan nenek moyang alfabet Yunani, Latin, dan semua alfabet barat lainnya dikembangkan. Sejarah dan arkeologi. Terletak sekitar 42 km di utara Beirut, Byblos memiliki daya tarik yang kuat bagi para arkeolog karena akumulasi berbagai strata yang dihasilkan dari hunian manusia selama berabad-abad. Penggalian awal dilakukan oleh Ernest Renan pada tahun 1860, didokumentasikan dalam karyanya Mission de Venise pada tahun 1865 sampai dengan 1874. Ini dilanjutkan oleh upaya Pierre Montet dari tahun 1921 hingga tahun 1924 dan kemudian oleh Maurice Dunant yang melanjutkan penggalian dari tahun 1925 selama rentang waktu 40 tahun. Ekspedisi Renan adalah untuk memberikan bukti bahwa kota itu tidak bergerak dan bahwa Jbeil adalah Byblos. Fragmen yang dikaitkan dengan pendeta Fenisia pra-Homer semi-legendaris Sanchuniathon mengatakan Byblos adalah kota pertama yang didirikan di Venesia dan didirikan oleh dewa Cronus. Cronus dianggap sebagai padanan terdekat dengan dewa Baal Kanaan atau Baal Hamon dalam sistem sinkretis yang digunakan oleh Yunani dan Romawi kuno. Selama milenium ketiga sebelum Masehi, tanda-tanda pertama sebuah kota dapat diamati dengan sisa-sisa rumah yang dibangun dengan baik dengan ukuran yang seragam. Ini adalah periode ketika peradaban Kanaan mulai berkembang. Tingkat Neolitikum dan Kalkolitikum. Sisa-sisa bangunan dari zaman Neolitikum dapat diamati di situs tersebut. Byblos Neolitikum awal merupakan pemukiman yang dibangun kemudian dibandingkan pemukiman lain di lembah Beka seperti Labueh dan Artlaili. Byblos terletak di lereng laut dari bukit yang lebih besar dari dua bukit yang dulunya merupakan Byblos kuno dengan lembah berair di antaranya. Situs asli menyebar ke lembah dan meliputi area seluas 3 hektar yang menyediakan tanah subur dan tempat pendaratan yang terlindungi untuk perahu. Dunant menemukan sekitar 20 rumah, meskipun beberapa pemukiman diduga telah hilang ke laut, dirampok atau dihancurkan. Tempat tinggal berbentuk persegi panjang dengan lantai diplester. Tembikar biasanya berupa barang pecah belah yang dipoles dengan beberapa kesan kerang. Neolitikum Tengah merupakan pemukiman yang lebih kecil, luasnya tidak lebih dari 0,37 hektar yang berdekatan dengan situs yang lebih tua. Tembikar lebih berkembang dengan sapuan warna merah dan bentuk yang lebih bervariasi serta dekorasi yang rumit. Bangunannya lebih buruk dan lantai yang tidak diplester. Periode Neolitik akhir menunjukkan perkembangan dan pertengahan dalam desain bangunan. Perunggu awal. Menurut Lorenzo Nigro, Byblos berubah dari desa nelayan menjadi bentuk perkotaan sebelum pada awal milenium ketiga sebelum Masehi. Peninggalan zaman perunggu awal dicirikan oleh pengembangan tembikar sisir Byblos dan kumpulan litik yang dipelajari oleh Jacques Calvin. Watson Mills dan Roger Bullard berpendapat bahwa selama kerajaan lama Mesir dan kerajaan pertengahan Mesir,
Byblos pada dasarnya merupakan koloni Mesir. Kota yang sedang berkembang itu merupakan kota yang kaya dan tampaknya telah menjadi sekutu Mesir selama berabad-abad. Makam dinasti pertama menggunakan kayu dari Byblos. Salah satu kata tertua untuk perahu samudera adalah kapal Byblos. Para arkeolog telah menemukan artefak buatan Mesir setua pecahan kapal yang bertuliskan nama penguasa dinasti kedua, Khasek Khemui. Nampaknya kontak dengan Mesir mencapai puncaknya selama dinasti ke-19 dan kemudian menurun selama dinasti ke-20 dan ke-21. Selain itu, ketika kerajaan baru runtuh pada abad ke-11 sebelum Masehi, Byblos tidak lagi menjadi koloni dan menjadi kota terpenting di Phoenicia. Meskipun bukti arkeologi tampaknya menunjukkan kebangkitan singkat selama dinasti ke-22 dan ke-23, jelas setelah periode menengah ketiga, orang Mesir mulai lebih menyukai kota Tirus dan Sidon daripada Byblos.